Sekarang suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Sekarang jelas? Halo, Pak. Suara Bapak jelas? Pak, nggak jelas, Pak. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Suara Bapak jelas? Suara Bapak jelas sekarang? Tadi. Suara Bapak jelas? Suara Bapak jelas sekarang? Tadi ya? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Eh, untuk kali ini ya perlu Bapak sampaikan bahwa untuk pengecekan absen nanti Pak sampaikan lagi di akhir sesi. Mohon yang tidak diminta untuk berbicara mic-nya dimatikan. Ini banyak suara lain yang masuk. Itu bagian dari etika dan aturan kita di dalam mengikuti tutorial. Jadi kalau apabila diminta untuk berbicara boleh mengaktifkan mikrofonnya. Kalau enggak Bapak nggak bisa fokus atau kita sama-sama nggak bisa mendengarkan suara Bapak dengan baik. Nah sekarang apakah suara Bapak terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Oke. Nah pertama-tama Bapak akan mengulas sedikit terkait dengan prasesi kita pada minggu yang lalu ya. Prasesi kita yang mana nih ini yang muncul ya. Nah terkait dengan prosesi kita yang lalu ada beberapa hal yang barangkali perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Apakah slide Bapak bisa terlihat dengan baik? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Bisa, Pak. barangkali supaya bisa terlihat lebih baik lagi silakan kameranya dinonaktifkan ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengaksesnya dengan baik. Oke, nah terkait dengan yang lalu yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang terkait penegasan terhadap beberapa sistem belajar kita, bantuan belajar kita ya, yaitu pertama kita menggunakan Microsoft Teams ya, itu untuk melakukan prasesi pada minggu yang lalu, kemudian web pertama pada kesempatan ini sampai web ke-8, yaitu alamat yang sudah disediakan di jadwal atau bisa juga kita lihat di LMS. Nah bagi yang teman-teman yang sudah masuk ke LMS bisa dilihat di LMS juga ada link pertemuan webnya. Kalau tidak ada barangkali juga bisa dilihat di deskripsi grup WA kita, juga sudah Bapak tulis di sana. Nah terkait dengan hal ini perlu Bapak sampaikan bahwa selain kita menggunakan link web itu dalam rangka untuk melakukan tatap muka, diskusi, bantuan belajar, barangkali sebelum kita membahas materi hari ini tentang modul 1 dan modul 2 ya, kita sudah baca. Nah apa yang sudah kita baca itu nanti mungkin perlu didiskusikan atau tidak jelas atau seperti apa. Nah itu disampaikan di saat
kita melakukan web atau tutorial webinar. Nah, itu kita menggunakan Microsoft Teams. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan diskusi secara virtual ya, atau tidak on time, maksudnya tidak pada waktu tertentu tapi sepanjang waktu, itu di alamat LMS atau Learning Management System. Nanti bisa diakses di lms.ut.ac.id. Nah, apa yang kita lakukan dengan LMS ini diantaranya, pertama kita bisa mengikuti diskusi, kemudian yang kedua mengumpulkan tugas-tugas yang diperlukan. Dan bagi tutor nanti melalui LMS ini juga memberikan penilaian. Selain itu juga mengisi absen, seperti absen tadi Bapak isi langsung di LMS. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah fasilitas belajar, yaitu di halaman praktik ya, karena ini mata kuliah praktik. Jadi setiap mata kuliah praktik itu nanti tugasnya secara keseluruhan harus dikumpulkan di halaman praktik, yaitu di halaman praktik.ut.ac.id. Nah, itu penting kita lakukan. Karena apa? Nilai akhir dari sebuah mata kuliah praktik itu bisa diberikan penilaiannya, diinput oleh tutor itu melalui halaman tersebut. Nah, bagi yang sudah lengkap, misalnya mengumpulkan tugas di LMS tapi tidak bisa atau tidak mengumpulkan tugas di halaman praktik, nanti tutor tidak bisa memberikan penilaian. Nah, jadi penilaian secara rincinya ada di LMS, kemudian penilaian akhirnya ada di halaman praktik. Nah, begitu pentingnya halaman praktik ini, maka kita harus terakhir nanti mengumpulkan tugas secara keseluruhan setelah melakukan web, mulai dari web 1 sampai web 8. Nah, kemudian nanti untuk minggu ini ya, nanti kita akan membuat peta konsep. Nah, peta konsep itu nanti jika ada waktu Bapak akan memperagakannya menggunakan berbagai aplikasi, baik itu yang manual maupun yang mungkin semi otomatis ya, sehingga nanti memberikan kemudahan bagi kita di dalam membuat peta konsep. Nah, ini tugas minggu pertama, ini merupakan tugas partisipasi, bukan tugas tutorial. Nah, kemudian untuk minggu kedua nanti kita akan mendapat soal HOTS ya. Soal HOTS itu terkait dengan konsep-konsep dasar pembelajaran terpadu maupun penerapan model-model pembelajaran terpadu, yang pada kesempatan ini akan kita diskusikan. Kemudian minggu yang ketiga nanti barulah muncul tugas tutorial yang pertama, yaitu tugasnya adalah membuat 2 buah RPP pembelajaran terpadu. Nah, 2 buah RPP itu, satu RPP-nya temanya itu ditentukan oleh tutor, sementara satu temanya lagi ditentukan oleh mahasiswa masing-masing dengan memilih. Nah, tentu pilihannya jangan sampai ada yang sama, supaya RPP-nya tidak ada yang copy paste ya, atau nyontoh pada RPP yang lain. Kemudian untuk minggu keempat nanti kita sudah mulai untuk mempresentasikan satu buah RPP ya. Jadi RPP itu dipresentasikan, nanti dibuatkan videonya. Nah, video yang dibuat oleh mahasiswa itu nanti dikirimkan di LMS. Nanti akan Bapak buat di LMS itu tempat mengumpulkan video. Nah, mulai video presentasi itu nanti kita putar satu persatu atau kita pilih nanti. Setelah kita pilih nanti ya video yang mana yang akan kita review atau kita bahas bersama, sehingga nanti kita bisa memberikan saran masukan supaya tugas yang dikumpulkan bisa diperbaiki. Kurang jelas, Pak. Apakah yang lain juga tidak jelas dengan suara Bapak? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau ada perbedaan suara yang berbeda, ada kemungkinan itu karena pengaruh jaringan ya.
kecuali tidak satupun yang bisa mendengarkan suara Bapak dengan jelas, berarti jaringan Bapak yang barangkali atau gangguan yang ada pada perangkat Bapak. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, kemudian untuk minggu kelima nanti ya, kita sudah diminta untuk mulai beberapa hal kita lanjutkan dengan review ya, review terhadap presentasi dari presentasi dari RPP yang pertama. Nah, sementara pada pertemuan kelima nanti kita sudah diminta untuk membuat video ya, membuat video pembelajaran terpadu, yaitu praktek di kelas. Nah, ini tergantung apakah kelasnya mau kelasnya langsung di dalam kelas, ada muridnya sesuai dengan kebijakan pandemi yang ada di daerah kita masing-masing, atau barangkali bagi yang mungkin tidak punya kelas atau mungkin juga kebijakan di pemerintah daerah tidak boleh tatap muka di dalam kelas, nah, nanti silakan mengajar tanpa murid. Nah, namun di dalam hal ini tentunya yang paling penting kita bisa membuat sebuah video, yaitu video RPP yang kedua sebagai tugas praktik dari mata kuliah kita yang merupakan tugas tutorial ke-3. Nah, ke-6, ke-7 sampai ke-8 nanti ya, sebelum sampai ke-8 kita tetap mereview ya bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran terpadu yang disimulasikan oleh teman-teman dalam bentuk video. Nah, video itu juga perlu Bapak sampaikan, itu akan dikumpulkan di LMS. Nah, nanti kita coba secara bergantian video-video itu kita bahas bersama dalam rangka untuk mendapatkan saran ataupun masukan supaya penerapan pembelajaran terpadu itu dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Nah, itu barangkali hal yang paling penting di dalam yang berhubungan dengan minggu yang lalu terkait dengan pembelajaran kita. Nah, kemudian daripada itu di dalam kesempatan ini Bapak akan men-share screen. Oh, tadi nggak muncul ya share screen Bapak ulangi ya. Untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang konsep dasar dan model-model pembelajaran. Apakah Maaf Pak, suaranya nggak jelas. Apakah suara Bapak tidak jelas semuanya? Ya, Jelas, Pak. ya. Jelas Pak. Berarti itu gangguan jaringan itu. Ya. Oke ya, Bapak lanjutkan. Apakah tampilan slide Bapak bisa terlihat? Bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Nah, kita akan berbicara masalah bagaimana konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Nah, terkait yang ini barangkali yang sudah memiliki modul ya, silakan buka modulnya. Di modulnya itu tentu untuk modul 1 itu ada 2 kegiatan belajar ya. Pertama, kegiatan belajar itu terkait dengan konsep dasar pembelajaran terpadu, kemudian kegiatan belajar yang kedua itu terkait dengan model-model pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya kita akan mencoba untuk membahas satu persatu, baik itu yang berhubungan konsep dasar pembelajaran terpadu maupun modelnya. Nah, terkait dengan hal ini ya perlu Bapak sampaikan di dalam yang dikatakan dengan pembelajaran terpadu ya, yang dapat diartikan di sini bahwa pembelajaran terpadu itu apabila kita lihat dari segi suatu konsep, maka pembelajaran terpadu ini sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Nah, kenapa dikatakan bahwa ini merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran? Karena di dalam pembelajaran terpadu, keterpaduan yang dilakukan itu tentu
dalam berbagai mata pelajaran. Ya, yang ini kita kenal di dalam di satuan pendidikan. Kurang jelas. Halo, apakah semuanya kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas. Jadi mohon bagi yang sering gangguan sinyal, ya itu silakan mencari sinyalnya yang bagus, jangan mentang kurang jelas, teman jelas semua. Nah, nanti kita diganggu oleh suara, Pak suara nggak jelas, padahal yang lain jelas gitu kan. Nah, kecuali semuanya tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas, kan sudah Bapak sampaikan demikian. Kalau itu yang dilakukan, akhirnya terpotong-potong nih apa yang Bapak sampaikan. Bisa dipahami itu? Bisa. Nah, ya. Nah, itu yang kita kenal dengan tematik ya. Kenapa tematik ini? Karena tematik ini ya sebuah mata pelajaran yang merupakan gabungan dari berbagai mata pelajaran. Nah, sehingga melalui penggabungan dari ataupun pelibatan beberapa mata pelajaran tersebut, sehingga memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari pendekatan pembelajaran terpadu ini, itu lebih menekankan kepada learning by doing ya, di mana pembelajaran itu menerapkan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Bisa misalnya berlatih, bisa membaca ya, bisa bernyanyi atau yang lain sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam pembelajaran terpadu yang disebut dengan learning by doing. Kemudian selain itu kita juga harus pahami yang terkait dengan konsep learning by doing ini ya, yang ada di dalam modul kita, yang mana kalau kita lihat ya bagaimana pembelajaran sambil melakukan sesuatu. Nah, contoh misalnya pembelajaran terpadu ini kan kalau kita lihat ya banyak masalah dan pengalaman yang bersifat interdisipliner ya, diperlukan berbagai skill. Misalnya kalau gambar ini mewakili kegiatan makan di dalam keluarga. Nah, cara makan, apa yang harus dilakukan di dalam makan gitu kan, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu kan semua tentu di dalam sebuah tema. Nah, maka kalau misalnya berbicara masalah misalnya cara makan ya tentu ada etika, ada kalau misalnya ada kalau berbicara ada tata caranya dan sebagainya. Nah, maka terkait dengan ini tentu akan membutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran sehingga mampu memecahkan masalah ya dan pengalaman yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua ya, pembelajaran learning by doing ini ya itu adanya tuntutan interaksi yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. Karena kita ketahui bahwa di dalam kegiatan pembelajaran tematik itu sendiri itu kita lihat banyak kegiatan-kegiatan belajar, baik itu yang melibatkan antar peserta didik maupun bisa melibatkan orang tua di rumah atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, seperti itu yang diharapkan di dalam pembelajaran terpadu, yang ini menjadi sesuatu yang disebut dengan belajar sambil melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu memberikan kemudahan ya bagi peserta didik, karena dia ini terdiri dari berbagai mata pelajaran. Tentunya siswa bisa memadukan ya, memberikan hubungan antara misalnya ada belajar tentang sesuatu tentang angka, tapi dalam itu ada juga belajar tentang bahasa gitu kan, ada juga tentang etika yang berhubungan dengan PPKN atau PKN sekarang ya, atau yang berhubungan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, itu yang dikatakan bahwa yang ketiga itu memudahkan anak membuat hubungan antar berbagai disiplin ilmu yang memungkinkan itu untuk digabungkan. Nah, sehingga nanti akan memberikan pemahaman yang baik di dalam sebuah konteks. Nah, kemudian yang keempat itu memberikan efisiensi di dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa efisiensi? Karena di satu sisi kan bahwa dengan belajar
pembelajaran terpadu ini ya, tentu kita tidak lagi hanya berbicara masalah sebuah mata pelajaran, karena dia itu bisa dapat berupa gabungan dari berbagai mata pelajaran dalam satu konteks ataupun satu makna kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang kelima, karena pembelajaran terpadu ini juga di dalam pembelajaran learning by doing ya, itu dituntutkan kelibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Contoh misalnya kegiatan mari membaca, berarti siswa yang membaca. Kemudian misalnya ayo berlatih misalnya, berarti yang berlatih itu siswa bagaimana melakukannya. Ayo misalnya bermain atau bernyanyi gitu kan, yang melakukan itu adalah siswa gitu. Begitu juga misalnya ayo belajar bersama orang tua gitu kan, berarti kegiatan belajar itu dilakukan oleh siswa bersama-sama dengan orang tua. Nah, seperti itu yang dimaksud di dalam learning by doing, bahwa belajar itu sambil melakukan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Nah, terkait yang ini kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung saja. Bagi yang mungkin masih malu-malu boleh juga menulisnya di chat, nanti diingatkan supaya kita diskusikan. Kemudian berikutnya ya, masih dalam konteks pengertian pembelajaran terpadu, bahwa tuntutan di dalam pembelajaran terpadu itu tidak hanya sebatas nama ya. Di dalam implementasinya itu mulai dari kurikulum harus dipadukan, kemudian pembelajarannya harus dipadukan, sehingga sekarang kita kenal dengan pembelajaran tematik. Nah, di dalam hal ini tentunya misal kita berikan contoh pada mata pelajaran tematik ya, yang ada di kurikulum 2013 sekarang tentang aku dan teman baru. Nah, terkait dengan ini ya, dengan tema ya, tema diriku ini, tema yang pertama di kelas 1 ya, yaitu subtemanya aku dan teman baruku. Di dalam ini nanti akan belajar tentang matematika. Tapi di dalam tema yang sama ini juga orang belajar tentang bahasa Indonesia. Kemudian di dalam tema yang sama ini juga pada konteks yang sama juga belajar tentang PPKN. Begitu juga dengan PJOK dan SBDP. Nah, seperti apa contohnya Pak? Misalnya kalau seandainya subtemanya aku dan teman baruku ya, nanti di dalam matematika kita bisa mengarahkan kegiatan tentang angka, tentang jumlah keluarga ataupun jumlah teman dan sebagainya. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia, mengajarkan kepada siswa itu bagaimana melakukan komunikasi yang baik atau berbahasa yang baik, dengan ibu seperti apa, dengan ayah seperti apa gitu kan, dengan kakak seperti apa, dengan adik seperti apa. Nah, begitu juga di dalam tema ini tentu nanti kita siswa diajarkan tentang bagaimana berikatan yang baik itu di dalam lingkungan keluarga, dengan teman, bahkan di lingkungan sekolah gitu kan. Nah, kemudian yang berhubungan dengan PJOK nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman, dalam misalnya contoh bergerak bersama dalam olahraga. Nah, ini sekaligus satu tema aku dan teman baruku. Begitu juga dengan SBDP. Di SBDP nanti kegiatan belajar siswa itu bisa diperkaya dengan melakukan kegiatan bernyanyi. Nah, itu beberapa bentuk sekilas ya yang terkait dengan mata pelajaran tematik aku dan teman baruku. Nah, kemudian di dalam kesempatan ini juga kita coba mengenal beberapa karakteristik pembelajaran terpadu. Itu bisa dilihat di modul kita masing-masing ya. Di halaman berapa? Ada yang tahu? Karakteristik pembelajaran terpadu, adakah yang tahu pada halaman berapa? 1.6 Pak. 1.6 ya. Nah, silakan yang lain. Iya Pak. Coba kita lihat di halaman 1.6 itu ya. Salah satu ya, pembelajaran tematik itu memiliki karakter berpusat pada siswa.
Nah, kenapa dikatakan berpusat pada siswa di dalam pembelajaran terpadu ini? Kita lihat sebagai contoh misalnya kegiatan-kegiatan belajar seperti learning by doing tadi ya. Ada kegiatan yang diminta siswa itu untuk melakukan sesuatu, melakukannya banyak. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi, mendorong bagaimana siswa itu bisa melakukan sesuatu. Apakah itu membaca gitu kan, apakah itu berdiskusi ya. Mohon yang masih ada suara yang lain ya. Nah, tentu terkait dengan hal ini akan sangat bermanfaat sekali ya bagi peserta didik karena kegiatan belajarnya banyak dilakukan oleh siswa. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari karakter yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Bagaimana dikatakan pengalaman langsung? Siswa bisa melakukannya langsung. Nah, dengan menggunakan media atau segala macamnya, siswa mencobanya sendiri. Bagaimana melakukan sesuatu sehingga nanti pengalaman itu dilakukan oleh siswa sendiri. Contoh seperti apa misalnya kira-kira apa? Contoh misalnya di dalam sebuah tema di kelas 1 seperti contohnya adalah teman baruku. Nah, nanti di saat kegiatan belajar itu siswa langsung mempraktekkan untuk memperkenalkan dirinya. Hai teman-teman, saya nama gitu, apa, tinggal di mana, punya saudara berapa gitu, dan seterusnya. Begitu juga di saat dia mencoba untuk mengenal teman-temannya. Hai teman, namanya siapa gitu kan. Nah, kemudian tinggal di mana, hobinya apa gitu kan. Punya kakak dan adik enggak gitu kan. Nah, gitu dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan dengan memberikan pengalaman langsung yang merupakan karakter dari pembelajaran terpadu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas seperti yang Bapak jelaskan tadi. Padahal di sini ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada PJOK, ada SBDP. Seperti gambar ini kan. Nah, dari yang gambar ini tentu kita bisa lihat bahwa tidak ada pemisahan di dalam sebuah mata pelajaran. Karena dia disebut dengan mata pelajaran tematik. Padahal di dalam sebuah subtema seperti contoh ini terdiri dari berbagai mata pelajaran. Nah, itulah yang kita maksud di sini bahwa tidak adanya pemisahan antar mata pelajaran itu. Sehingga kita bisa belajar berbagai mata pelajaran di dalam sebuah tema. Nah, itu yang dimaksud di dalam karakter pembelajaran terpadu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, seperti misalnya menyajikan konsep-konsep berbagai mata pelajaran itu untuk memperkenalkan diri dan sebagainya. Ini kan di sini kita tidak hanya mengajarkan kepada siswa itu tentang menyebut kata-kata ya, tapi juga di situ ada etika yang bisa kita berikan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, disitulah kita ingin melihat bahwa ada penjajian konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Misalnya termasuk kalau seandainya di dalam perkenalan itu menanyakan punya adik nggak gitu kan, punya kakak nggak gitu kan, ada berapa orang. Nah, kalau sudah berapa tentu berhubungan dengan matematika gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara dia itu menyampaikan atau memperkenalkan diri atau mengenal temannya, nah itu salah satu contoh dari bahwa dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik kah atau dengan bahasa yang baik yang bisa dimengerti oleh temannya sendiri atau orang lain. Nah, itu yang terkait dengan menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kelima, bagaimana dikatakan bahwa karakter pembelajaran terpadu itu bersifat luas dan atau fleksibel. Nah, kita lihat bahwa konteks yang dibangun di dalam pembelajaran itu siswa itu diajarkan kepada hal-hal yang bisa membuatnya melakukan sesuatu yang spontan, suatu kebaikan dan sebagainya. Tentu itu sesuai dengan materi pembelajarannya.
Maka yang diharapkan itu adalah bagaimana tema yang dipelajari itu memberikan seluas-luasnya ya tentang apa yang menjadi minat siswa tentang yang akan dipelajari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat luas atau fleksibel. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kenapa dikatakan demikian? Karena siswa itu yang melakukan. Apabila minatnya tinggi untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukan, maka nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, itulah yang menjadi salah satu karakter dalam pembelajaran terpadu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ataukah sudah bisa dipahami? Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya. Siapa nih? Pak, perkenalkan nama saya Opin Okta Putra. Alamat saya di Maros Merah Semurut, Pak. Ya. Nah, yang ini saya tanya, kan tadi kan kita membahas masalah tematik ya Pak. Ya. Dan juga berhubungan tadi Bapak jelaskan adanya learning by doing. Ya. Nah, berarti yang saya tangkapkan dari tadi bahwa learning by doing ini berarti mengajarkan sambil beraksi ya Pak ya. Ya. Melakukan sesuatu. Nah, berarti tentu dalam hal tersebut kita menghubungkan misalnya di dalam pembelajaran tadi, pembelajarannya anggaplah bahasa Indonesia. Berarti dia harus mencocokkan tadi bagaimana cara dia memperkenalkan diri dia dengan baik. Tentu itu langsung mengambil aksi ya Pak ya, untuk mengajarkan pendidikan kepada murid-murid kita gitu Pak. Ya. Apakah seperti itu Pak? Ya. Betul sekali. Jadi seperti dia itu mencoba untuk memperkenalkan diri. Tentu cara memperkenalkan diri tentu kita harus ajarkan kepada anak apa dulu terlebih dahulu yang harus dia ketahui, atau misalnya juga kita motivasi anak-anak kalau bertemu dengan teman baru, apa yang ingin kamu ketahui? Oh, nama Bu, Bapak gitu kan. Nah, maka kita arahkan. Oh, berarti yang pertama kita sepakat ya, kalau bertemu dengan teman baru kita harus bertanya apa? Bertanya namanya gitu kan. Seperti namanya itu, gitu ya Pak ya. Nah, di saat nanti waktu melakukan praktik ya atau kegiatan dalam memperkenalkan diri nanti atau mengenali teman-temannya secara bebas di dalam kelas, nah nanti itu diterapkan. Nah, seperti itu. Oke ya, Opin ya. Iya. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Kak mau tanya Pak, Ya, silakan. bagaimana cara kita sebagai guru itu memotivasi murid agar dia itu berani maju ke depan gitu Pak, karena kadang ada yang malu-malu gitu. Ya. Cara kita bagaimana gitu Pak? Nah, caranya diantaranya ini sama kan sekarang saja barangkali mungkin ada juga di antara kita yang mau bertanya tapi nggak berani. Nah, tentu pendekatan yang persuasif itu perlu kita lakukan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menciptakan suasana di dalam kelas itu memberikan ada kebebasan untuk melakukan sesuatu, termasuk juga bertanya di dalam hal ini. Tentu dengan kita memberikan situasi dan kondisi yang memungkinkan kebebasan itu dilakukan oleh siswa, baik itu dalam bentuk bertanya, tentu ini akan membuat suasana lebih cair ya, sehingga siswa tidak merasa takut untuk bertanya atau merasa berani gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena di dalam hal ini tentunya kita sangat harus menjalin hubungan yang baik kepada siswa. Maka kalau memulai pembelajaran itu kita tidak diperkenankan langsung kepada konteks pembelajaran. Nah, tentu nanti apa kabar anak-anak, apalagi di SD ini kan salam semangat kan, nggak ada itu yang biasa dilakukan. Bapak kebetulan selaku asesor sering juga melakukan penilaian di sekolah-sekolah itu. Nah, itu dipraktekkan tuh salam semangat seperti apa gitu kan, atau salam ciri khas untuk sekolahnya seperti apa. Nah, situasi-situasi yang seperti itu bisa membangun
keakraban, keberanian secara tidak langsung yang kita berikan kepada siswa itu sendiri. Nah, tentu di dalam hal ini sangat kita hindari sekali ya, barangkali sikap-sikap guru yang otoriter ya, yang tidak demokrasi, itu sangat-sangat sekali kita hindari. Kenapa? Karena itu akan mencoba untuk menghilangkan keberanian siswa di dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau merasa takut terlibat di dalam pembelajaran itu. Nah, oke, bisa dipahami Ibu siapa tadi? Ya bisa Pak. Ibu Micita. Ibu Micita ya. Oke, terima kasih Ibu Micita. Ada lagi yang lain? Ya. Pak, Ya. Ini saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Open ya. Ini tadi kan ya Pak. Ini learning by doing ini atau tematik, apakah bisa kita terapkan ke seluruh murid-murid Pak? Kan kadang-kadang kita juga bertemu kayak gini nih. Ada murid yang komposisinya pingin seperti ini loh Pak. Ada yang pendiam, ada ya juga yang aktif gitu Pak. Kadang-kadang kita menginginkan hal tersebut, tetapi mereka menginginkan komposisi yang lain gitu. Apakah teknik learning by doing ataupun tematik ini bisa diterapkan di lingkup satu lokal begitu? Ya pasti bisa. Kan kegiatan learning by doing ini kan kita maknai By ya, doing. belajar itu kan sambil melakukan kegiatan yang lain. Nah, kegiatan yang lain seperti ini kan apakah itu bernyanyi? Kalau bernyanyi ya bisa saja semuanya terlibat kan. Nah, itu. Atau misalnya mari berlatih kan. Bisa saja dia mencoba untuk terlibat di dalam melakukan pelatihan-pelatihan atau melakukan praktek tertentu. Nah, itu sangat memungkinkan karena konteks learning by doing yang kita maksud sini, belajar sambil melakukan sesuatu, kegiatan sesuatu itu tidak kita batasi hanya berbicara saja, tapi bisa juga dalam bentuk praktek-praktek yang dilakukan. Nah, seperti itu maksudnya Opin. Kira-kira bisa dipahami ya? Berarti bisa ikut berpartisipasi. Bisa semua lah. Tergantung kita ya, tergantung kita bagaimana kita mengkondisikan supaya siswa itu bisa terlibat sedemikian rupa. Apakah dia itu kalau tidak memungkinkan secara individu dibuat dalam berkelompok gitu kan, kelompok dilihat lagi nanti kalau nggak bisa kelompok besar, kelompok lebih kecil. Nah kan itu inovasi kreativitas yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Iya. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Karena kita ini kalau dalam web itu dalam rangka kita melakukan diskusi sebenarnya. Jadi bukan misalnya seperti setiap web itu nunggu diceramain oleh tutor, enggak seperti itu konteksnya. Maka di WA grup kemarin Bapak sampaikan ini materi yang akan kita bahas, kemudian dari yang bahas ada beberapa contoh yang lalu yang sudah dilakukan atau sumber lain selain modul kita. Nanti tanailah yang mana yang sulit dipahami, yang perlu kita diskusikan. Nah, karena kalau itu kita lakukan, itu memungkinkan kita memaksimalkan hasil belajar bagi kita masing-masing. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, ya kita harus menunggu saja gitu kan, atau minta diceramain saja buat tutor dari awal sampai akhir. Nah, tentu itu tidak kita harapkan di dalam tutorial ini. Oke ya? Ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ibu siapa nih? Ya, nama saya Ibu Fitri Nurhayati, Pak. Ya, Ibu Fitri, silakan Ibu Fitri. Kan di dalam ini pengalaman pribadi saya ya, Pak. Ya. Ini saya mengajar itu muridnya berjumlah 30 orang. Ya. Tapi yang bagaimana caranya, ada yang sebagian separuh itu yang mentalnya mentalnya bagus, tapi yang separuh itu enggak. Bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu mentalnya sama loh Pak, semuanya itu berani. Enggak yang maksud 15 orang itu aja. Bagaimana cara guru kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa bagaimana cara membina mental anak-anak itu supaya tumbuh semuanya dengan baik gitu Pak. Oke, ya. Ya, makasih Bu. Ibu Fitri Haryati ya. Ya Pak. Haryati ya.
Nah, terkait dengan memang upaya yang kita lakukan itu bukan berarti bagaimana membuat mental anak itu sama, akan tetapi tugas kita itu bagaimana supaya kegiatan belajar itu dicapai oleh siswa kita, itu konteksnya. Maka dari itu kalau misalnya bagaimana membuatnya sama, jangan katakan siswa kita yang orang tuanya berbeda-beda. Kita saja di satu keluarga itu tidak punya mental yang sama. Ada yang mentalnya bagus gitu kan, ada yang mentalnya ya mungkin agak malu-malu dan seterusnya. Nah, itu tentunya ada keberagaman. Ya, boleh kalau di dalam diskusi ini boleh diaktifkan kameranya supaya kelihatan siapa yang menyimak kegiatan diskusi ini. Nah, terkait dengan ini tentunya tidak bosannya itu kembali ke kreativitas guru itu sendiri, bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Nah, tentu kemenarikan itu juga diiringi dengan bagaimana kita menciptakan sehingga mental-mental yang mungkin sedikit tertutup di dalam kegiatan pembelajaran itu bisa meningkat. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tentunya salah satu pendekatannya kita bisa mengelompokkan siswa ini sesuai dengan teman-temannya yang bermain. Bagikan dia itu kelompok dengan teman dia bermain misalnya. Tentu nanti dia akan mencoba untuk berani. Kenapa? Karena teman dia belajar itu sendiri di dalam kelas yang satu kelompok itu kawan dia bermain. Nah, itu akan menjadi salah satu trik ya yang bisa kita lakukan sehingga nanti yang mungkin 15 ini yang mentalnya belum begitu bagus, belum berani, sama seperti yang ditanyakan oleh teman kita terdahulu. Nah, itu bisa mencoba untuk lebih baik lagi gitu, sehingga dia lebih bisa aktif di dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, kira-kira Ibu Petri bisa dipahami, Ibu? Atau yang lainnya? Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Bagi yang tadi terlambat hadir ke kelas kita, boleh nanti di chatting ditulis hadir Pak atas nama siapa, NIM apa, kenapa terlambat ya. Jadi alasan terlambatnya juga ditulis. Kenapa? Karena keterlambatan itu harus Bapak tulis di LMS ada apa gitu kan. Nah, supaya datanya lengkap. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya Pak, keterlambatan ini ditulisnya Di chatting aja, LMS-nya Pak? di chatting Di grup WA? di chatting di Microsoft Teams ini kan ada chatting tuh, ada menu chattingnya yang terlambat di Microsoft Teams ini ditulis ya. Karena dari tadi berarti bukan Ya, jadi yang terlambat waktu Bapak ngabsen awal tadi, bagi yang terlambat ditulis alasan terlambatnya apa. Ya. Oke. ya Pak. Oke. Ada lagi? Kita lanjut dulu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Silakan kameranya ditutup kembali, begitu juga dengan mikrofonnya, supaya Bapak bisa melakukan share screen kembali. Oke. Nah, setelah kita memahami bagaimana karakteristik pembelajaran terpadu, ya begitu juga dengan pengertian pembelajaran terpadu tadi. Kemudian kita coba untuk melihat bagaimana landasan pembelajaran terpadu ini. Nah, kalau kita lihat dari modul kita ya, di dalam modul kita itu di halaman berapa itu? Ada yang tahu? Yang berkaitan 1.8, Pak. Nah, 1.8. Nah, di halaman 1.8 itu intisari dari landasan pembelajaran terpadu ini. Bapak coba buka dulu. Kebetulan Bapak yang mulai dari halaman 1.8 ya. Nah, kalau kita lihat di dalam halaman 1.8 ini ya,
itu sampai satu titik sekian, itu landasan pembelajaran terpadu itu bisa kita lihat dari segi filosofisnya, bisa dari segi psikologis, bisa kita lihat dari segi praktisnya. Nah, bagaimana yang Bapak maksud, Pak? Sebagaimana yang ada di dalam modul kita, bahwa yang menjadi landasan pembelajaran terpadu secara filosofis itu di mana landasan filosofis ini menjadi landasan utama dalam merumuskan, baik itu merumuskan tujuan pembelajarannya ataupun kompetensi serta isi ataupun materi pembelajaran terpadu. Kenapa dikatakan demikian ya? Kalau kita lihat misalnya contoh tadi ada di kelas 1 itu ada tema 1 yaitu diriku dengan subtema aku dan teman baruku. Nah, kalau kita lihat dari segi filosofis ya, maka dari tema ini sebagai salah satu contoh ya, kita lihat bahwa penting bagi siswa itu untuk memiliki kemampuan, pertama dia mengenali dirinya ya, kemudian dia bisa mengenalkan dirinya kepada yang lain atau bersosialisasi. Begitu juga ada orang lain di lingkungan siswa itu sendiri yang harus dia kenali juga. Nah, maka dari itu disitulah kita lihat bahwa secara filosofis penting sekali bahwa siswa itu mengenal lingkungannya. Kenapa? Tanpa mengenal lingkungannya nanti tentu dia tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa membangun hal-hal yang lebih baik lagi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itulah yang menjadi salah satu landasan filosofis kenapa pembelajaran terpadu itu perlu dilakukan. Kemudian kalau kita lihat dari landasan psikologis ya, bahwa isi atau materi yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, tentunya kalau kita lihat tadi contoh misal yang pertama itu kan isi dari materinya itu kan tentang bagaimana siswa itu memperkenalkan dirinya itu ya. Halo, apakah suara Bapak jelas? Suaranya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Halo Pak, nggak ada suaranya. Hilang suaranya sekarang? Ada, udah Pak. Ini kayaknya ada yang mematikan suara Bapak nggak? Kok mati sendiri dia? Ya, kalau dimatikan jadi Bapak nggak tahu kalau mikrofonnya dinonaktifkan oleh orang lain. Yang lakukan itu karena itu tidak baik. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, landasan yang kedua itu adalah landasan psikologis ya, di mana isi atau materi yang diajarkan kepada siswa itu harus melihat tingkat baik itu dari segi keluasan maupun dari segi kedalamannya sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, maka dari itu jika kita lihat dari contoh yang kita tampilkan tadi, anak kelas 1 ya, tema 1 tentang diriku, subtema satunya adalah aku dan teman baruku. Nah, dari segi tema yang dipilih itu sudah menunjukkan bahwa itu sudah sesuai dengan keluasan dan kedalaman materi. Kenapa kita katakan demikian? Dengan pertama siswa itu masuk ke kelas yang baru, maka apa yang menjadi tuntutannya? Yaitu memiliki kemampuan bagaimana dia itu bisa bersosialisasi dengan yang lain. Karena pasti yang lain itu adalah teman-temannya yang baru di dalam kelas. Nah, maka dari itu dia bisa memperkenalkan siapa namanya, tinggalnya di mana, berapa jumlah anggota keluarga yang dimilikinya, dan seterusnya. Nah, begitu juga dia juga harus tahu dengan teman-temannya yang lain, bertanya masalah siapa nama temannya, tinggal di mana, hobinya apa, jika punya keluarga, punya kakak ada berapa, adik ada berapa, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud di dalam landasan psikologis ini. Nah, kalau kita lihat dari segi landasan praktis ya, kondisi nyata dapat mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu.
Nah, karena apa? Di sini kan kita juga sekaligus bisa melihat dengan adanya siswa memprakteknya langsung, memperkenalkan diri atau mengenal teman-temannya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa di dalam kegiatan praktek itu ya itu merupakan sesuatu hal yang kita sebut di dalam karakter pembelajaran terpadu itu memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, sehingga siswa itu memang baik dari segi aktivitasnya terpusat pada dia, sejauh mana dia itu memiliki kemampuan untuk mengenalkan dirinya pada orang lain, begitu juga mengenal orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan praktis. Nah, tapi kalau seandainya dari segi prinsip-prinsip ya, Bapak izin minum sedikit, suaranya agak serak. Oke, Bapak lanjutkan. Dari segi prinsip pembelajaran terpadu, coba kita lihat dan melihat hubungan landasan pembelajaran terpadu dengan prinsip pembelajaran terpadu ini. Kalau kita lihat dari prinsip pembelajaran terpadu, setiap tema hendaknya pertama tidak terlalu luas, sudah itu memiliki makna sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa itu sendiri, kemudian mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, serta disesuaikan dengan harapan masyarakat, dan yang terakhir memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Nah, apabila kita lihat baik itu dari segi landasan pembelajaran terpadu maupun dari segi prinsip pembelajaran terpadu, maka di sini kita coba lihat. Misal contoh di kelas 1 ya, kelas 1 SD, di tema 1 itu tentang diriku. Apa yang dibahas di sini ada aku dan teman baruku. Ini kan sesuatu yang sangat diperlukan di awal, di saat dia bertemu dengan teman-temannya. Kemudian apalagi temanya? Tubuhku. Bagaimana dia harus mengurus tubuhnya. Kalau misalnya mandi seperti apa dan seterusnya. Kalau misalnya kuku panjang seperti apa harus dilakukan. Begitu juga rambut yang memanjang apa yang harus dilakukan. Nah, di sini di tema yang kedua. Begitu juga dengan merawatnya, termasuk juga aku istimewa dan seterusnya. Nah, tapi apabila misalnya kita bandingkan, coba kita lihat di kelas 2 contohnya. Itu kan cuman kelas 1 di tema 1 ya, yang temanya terdiri dari berbagai tema. Nah, kalau kita lihat di kelas 2, tema satunya adalah hidup rukun. Hidup rukun di rumah. Nah, artinya apa? Anak-anak harus diajarkan bagaimana hidup rukun di dalam keluarga. Kenapa tidak boleh misalnya berbicara kasar terhadap kakak, terhadap orang tua, berkelakuan baik ataupun selalu menyayangi adik dan seterusnya. Nah, itu kan yang harus diajarkan kepada siswa pada tingkat kelas 2. Begitu juga di sini ada subtema 2 seperti hidup rukun di tempat bermain. Karena di lingkungan itu ada teman-teman bermain, bagaimana menjalin hubungan supaya tetap rukun. Begitu juga di lingkungan sekolah atau mungkin yang lebih luas lagi hidup rukun di masyarakat. Nah, ini semua tentu dilihat dari segi landasannya, itu dari segi filosofi, psikologis maupun praktis. Begitu juga prinsip pembelajaran terpadu ini sangat bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Nah, maka dari itulah menjadi beberapa prinsip di dalam pembelajaran terpadu. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan manfaat pembelajaran terpadu, ada yang mau ditanyakan silakan, atau kita lanjutkan ya, ada, silakan. Dari siapa ya? Nama saya Muhammad Mahendra ya, Muhammad Mahendra ya, silakan. Ingin saya tanyakan di sini, landasan kan ada 3. Ya. Apakah diterapkan secara bersama dalam satu kali pembelajaran ataukah hanya satu landasan saja, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak menanggapi, ada yang mau mencoba menanggapi pertanyaan teman kita dari Muhammad Mahendra? Ada, silakan.
Ada yang mau menanggapi? Kalau Bapak saja yang menanggapi, nanti nilai Bapak yang tinggi, yang lain jadi nilainya rendah. Pertanyaannya Bapak Mahendra. Ya, pertanyaannya tadi, landasan yang ada di dalam pembelajaran terpadu ini ada 3 landasan, mulai dari filosofis, psikologis, dan praktis. Nah, di dalam pembelajaran diterapkan, apakah diterapkan salah satu landasan saja, ataukah beberapa landasan, atau semua landasan? Nah, ada yang mau menanggapinya? Silakan. Ada? Suaranya putus, Pak. Pak, Ya, silakan. mungkin saya ingin menanggapi Pak dari pertanyaan Ria Wulandari ya? Bapak Mahendra. Ya, Juga, Pak. Nah, jadi kalau misalkan apa tadi pertanyaannya kan apakah semua itu digunakan landasannya gitu dalam pembelajaran gitu ya, Pak? ya. Apakah digunakan salah satu atau beberapa atau semuanya? Gimana? Ya, kalau menurut saya, Pak, Ya, dalam perencanaan pembelajaran padu itu guru dapat memilih landasan apa yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut gitu, Pak. Iya. Cuman kan dalam semua landasan itu tujuannya kan sama. Jadi guru bisa memilih aspek landasan apa yang akan digunakan gitu, Pak. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ria Wulandari. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, Opin ya. Silakan. Iya Pak. Kalau menurut saya Pak, dari ketiga landasan tersebut mungkin bisa diterapkan semua, hanya saja ada tempo-temponya gitu loh Pak. Ada yang harus kita dahulukan, mana yang diakhirkan gitu. Misalnya psikologis, tidak bisa kita, misalnya kita ingin menerapkan di psikologis, landasan psikologis dulu. Yes. Itu hanya fokus kepada psikologis terlebih dahulu, tidak bisa kita paksakan landasan-landasan yang lain juga. Kadang-kadang itu lebih memberatkan kepada mereka juga gitu Pak. Itu pendapat saya sih Pak. Oke, terima kasih Pak Opin. Ada lagi yang lain? Silakan. Satu lagi barangkali. Saya, Pak. Ya, silakan. Ibu Fitri Nurhayati ya. Ya, menurut saya semua landasan itu bisa diterapkan. Itu tergantung kepada guru kita masing-masing mau terapkan yang mana. Karena kita di kota dengan di desa itu beda karakter anak-anak itu beda. Mungkin kalau di kota itu anak-anak itu cepat menangkap. Mungkin kalau di desa lambat. Jadi itu tergantung dengan gurunya masing-masing mau menerapkan yang mana. Ya cukup Pak. Tanggapan dari saya. Halo? Ya. Bapak tulang ke belakang sebentar tadi. Maaf. Oh ya. Oke, terima kasih ya Ibu Fitri Nurhayati ya, Nurhayati yang terakhir tadi ya. Ya. Jadi seperti ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa landasan pembelajaran terpadu ini itu tidak untuk dipilih. Nah, coba kita lihat dan perhatikan baik-baik. Di sini kan konteks pembelajaran terpadu yang dikatakan dengan pembelajaran terpadu itu secara filosofis bahwa pembelajaran itu sangat memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, kompetensi yang ingin dicapai, materi yang harus dipelajari. Itu yang pertama. Kemudian di dalam pembelajaran terpadu itu, di mana kedalaman isi materi pembelajarannya
itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, untuk dari segi praktisnya, bahwa pembelajaran terpadu ini sangat memperhatikan bagaimana pembelajaran itu dilakukan banyak melibatkan siswa, ya, sehingga nanti kebutuhan siswanya yang mau dilihat. Maka tadi ada contoh di slide Bapak tadi ya. Ada contoh di kelas 1 apa sih yang dipelajari? Misalnya aku dan teman baruku, tubuhku, aku merawat tubuhku, aku adalah istimewa. Nah, itu semuanya kalau kita lihat itu kan ada satu sisi kalau secara filosofis ya itu penting dipelajari oleh siswa. Kemudian dari secara psikologis kedalaman materinya disesuaikan. Nah, kemudian dari segi misalnya praktis ya memang harus dilakukan oleh siswa. Begitu juga contoh-contoh di dalam tema-tema yang berikutnya. Maka dari ini Bapak ingin tegaskan bahwa landasan ini bukan untuk dipilih ya. Bahwa pengembangan pembelajaran tematik di dalam pembelajaran terpadu, nah itu sudah memenuhi unsur baik dari segi filosofisnya, baik itu secara psikologisnya maupun secara praktisnya. Nah, itu yang dimaksud. Bisa dipahami itu semua. Jadi yang bagian landasan ini bukan untuk dipilih ya. Artinya bahwa pengembangan pembelajaran terpadu itu sudah memperhatikan baik dari segi filosofisnya, dari segi psikologis maupun dari segi praktis. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, Mahendra ya. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Pak. Rangga Putra ya, silakan Rangga Putra. Pada pembahasan Bapak tadi kan ada prinsip pembelajaran pada tema hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak? Ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman sekalian, ada pertanyaan dari teman kita Pak Rangga Putra yang bertanya tentang prinsip pembelajaran terpadu. Nah, salah satu prinsip pembelajaran terpadu itu mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik. Nah, ada nggak yang bisa memahami konteks ini? Kalau ada yang mau menanggapinya silakan. Ada? Tidak ada? Ria Wulandari mau menanggapi? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak langsung tanggapi ya. Ya Pak, boleh saya tanggapi sedikit Pak? Oh, boleh. Silakan. Pak Opin ya? Pak Opin lagi? Iya ya, Pak. Silakan. Ini kalau menurut saya, ini kalau otentik ini sama dengan bukti otentik itu dia nyata. Nah, kadang-kadang siswa kita ini ketika dia mulai masuk ke sekolah itu tuh dia lebih cenderung ingin melihat di lingkungan mereka itu tuh ya kejadiannya seperti apa loh, bahwa di lokal ini kondisinya seperti ini, yang adanya misalnya begini loh, ini ada itunya, ada hal sebagai macamnya, mereka ingin mengetahui gitu Pak. Iya. Nah, itu jadi mereka ingin berinteraksi langsung, ingin mengenal langsung dengan bukti otentik tadi. Saya rasa seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Opin. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain ada? Menanggapi Pak. Ya, silakan Pak Furkon. Ya, Pak, itu tadi berkaitan tentang tema otentik atau perilaku otentik yang diangkat sebagai tema di slide sebelumnya. Otentik itu yang menurut saya itu adalah hal-hal pendekatan yang kegiatan yang sehari-hari yang mereka lakukan. Jadi di pembelajaran tema otentik itu adalah tema yang diangkat dari cerita-cerita yang lebih mendekati ke hal-hal yang mereka lakukan agar lebih dipahami oleh siswa gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi?
sama halnya dengan pendekatan yang kita pakai, yang biasa dipakai di tingkat SMP atau SMA, yang dipakai itu scientific itu kurang lebih ke realita, sedangkan yang ini yang di otentik itu adalah hal-hal yang dikerjakan sehari-hari, jadi lebih mendekati itu untuk penjelasannya. Sekian Pak. Ya, makasih Pak Berarti yang Burhan. real ya Bang ya, yang real ya Bang ya, dia Kurang lebih seperti itu. Jadi kaitkan dengan kehidupan hari-harinya. Ya. Jadi apapun tema dibahas itu dikaitkan dengan kehidupan sekolah itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita coba pahami kata-kata otentik, misalnya dia itu yang menjadi ganjalan itu kata otentiknya ya. Kata otentik itu kan kalau misalnya kita coba lihat di kamus ya, seperti kamus di bahasa Indonesia itu kan autentik itu bahasa lainnya disebut dengan autentik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan autentik? Nah, pertama, autentik itu dapat dipercaya. Yang kedua, yang disebut dengan autentik itu asli atau tulen. Atau yang disebut dengan autentik itu yang ketiga adalah sah. Nah, tentu prinsip di dalam pembelajaran terpadu yang diharapkan itu, tema-tema yang dibahas itu peristiwa-peristiwa yang asli ya, peristiwa-peristiwa yang dapat dipercaya, kemudian peristiwa-peristiwa yang sah. Nah, itu yang dimaksud di dalam pembelajaran terpadu itu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, makanya tadi Bapak tampilkan contoh misalnya di kelas 2 misalkan. Kelas 2 itu tema satunya adalah hidup rukun. Nah, pertama hidup rukun di rumah. Itu kan nyata ya, dapat dipercaya bahwa kerukunan di dalam rumah tangga itu penting. Bagaimana misalnya bersikap, saling menyayangi, saling menghormati, saling tolong menolong. Nah, itu kan ada di dalam di rumah tangga atau di rumah ya. Begitu juga siswa itu diajarkan tentang pentingnya ada kerukunan di tempat bermain. Kenapa? Karena pasti bisa disadari anak, kalau kita tidak rukun sama teman tidak mau bermain sama kita. Kalau kita main itu cuma sendirian, pasti cepat membosankan atau tidak asik gitu kan. Nah, maka dari itu penting adanya kerukunan di tempat bermain. Begitu juga di sekolah. Kalau sekolah kita baik, kita rajin, kita saling tolong menolong ya. Nah, maka nanti teman-teman juga seperti itu dengan kita. Tentu itu sesuatu yang sangat sangat diharapkan ya di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu yang dimaksud di dalam bahwa prinsip pembelajaran terpadu itu hendaknya tema yang dibahas itu adalah yang mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang dapat dipercaya atau yang asli, tulen gitu kan, atau yang sah gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya Pak Rangga? Iya Pak. Ya. Yang lain bagaimana, bisa dipahami? Orang yang bisa dibawa ke bawah sesudah masuk sama atau masuk gulai ya. Ini ada yang masuk gulai ini nih, Bu Miarti masuk gulai nih ya. Ada suara lain ya sampai masuk gulai dalam kelas kita ini. Oke. Ya, Bapak kedengarannya ini kali ini banyak suara lain ya di dalam kelas kita ini. Untuk yang kedatang, pilihlah tempat yang kira-kira lebih kondusif lah, supaya diskusi kita itu lebih jelas gitu kan. Begitu juga kalau misalnya Bapak record gitu kan, nanti Bapak kirim ke kita melalui link YouTube, kamu bisa mendengarnya dengan baik. Tapi kalau seandainya ada campur-campur suara mobil, motor masuk juga situ kan repot kita. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Sepakat ya? Lanjut atau Sepakat. ya? Lanjut. Ya. Waktu kita lebih kurang 40 menit lagi ke depan. Kali ini Bapak melanjutkan terkait dengan masih tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Bapak coba share screen. Ya. Ini kan sudah tadi.
Berikutnya kita coba melihat apa sih manfaat dari pembelajaran terpadu. Nah, sebelum kita teliti satu persatu ya, di dalam modul kita ini untuk manfaat pembelajaran terpadu itu ada di halaman berapa itu? Halaman 1.15 ya. Ya, 1.15. Jadi 1.15 sampai 1.16. Berarti ada 10 poin di situ. Nah, tentu kalau kita lihat dari apa yang sudah kita diskusikan atau Bapak jelaskan tadi, tentu kita sudah bisa memetik berbagai manfaat di dalam pembelajaran terpadu. Nah, diantaranya apa misalnya? Karena dia tadi ada pembelajaran terpadu itu tidak membatasi tidak dipisahkan antara mata pelajarannya, tentu di sini kita ingin katakan bahwa tidak terjadi tumpang tindih ya yang terjadi di dalam materi-materi itu. Kenapa? Karena untuk belajar sebuah materi seperti yang Bapak tampilkan tadi, barangkali Bapak ulangi slide yang tadi seperti yang Bapak tampilkan ini. Sebentar ya, yang ini ya, barangkali lebih jelas ya, yang ini. Nah, tentu karena tidak ada batasan antara mata pelajaran yang disebut dengan mata pelajaran tematik tadi, tentu ini tidak terjadi tumpang tindih. Nah, karena bisa dilakukan secara bersama-sama. Di situ ada matematika, ada tentang menghitung ya, di situ ada tentang menggunakan bahasa yang baik, di situ juga diajarkan bagaimana beretika, di situ juga dibuat kegiatan sekaligus ada kegiatan olahraganya, begitu juga dengan yang lainnya seperti yang ada di dalam SBDP. Nah, tentunya kita ingin katakan bahwa banyak manfaat yang bisa kita petik di dalam pembelajaran terpadu itu, sehingga tidak terjadi penghematan tumpang tindih materi. Kemudian yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Jadi hubungan yang bermakna itu ya, kita lihat, kita tidak hanya bisa menghitung anggota keluarga contohnya, tapi kita juga bisa mengenal anggota keluarga. Begitu juga misalnya anak-anak diminta untuk halo? Iya, Pak. Nggak kelihatan ya presentasi Bapak? Terlihat? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Sekarang? Tapi ada di modul. Iya. Sekarang udah ada. Udah ada. Sekarang udah ada. Nah, yang kedua itu melihat hubungan-hubungan ya, hubungan-hubungan antar mata pelajaran itu. Nah, hubungan antar pelajaran itulah yang memberikan makna ya, dimana kita tidak hanya di dalam kelas itu tahu dengan berapa jumlah teman kita satu kelas, atau menghitung berapa banyak teman-teman kita di dalam kelas, tapi di situ kita diajarkan bagaimana berkomunikasi atau berbahasa yang baik kepada teman, seperti misalnya menanyakan informasi tentang teman gitu kan. Nah, di situ juga sekaligus ada etika. Nah, tentu itu semua kita lihat dari segi ada hubungan-hubungan yang bermakna bagi siswa. Begitu juga kalau kita lihat di dalam tema-tema yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kalau boleh Bapak akan tampil beberapa buku tematik ya. Buku tematik. Mohon suara yang tidak diminta untuk berbicara untuk menonaktifkan suaranya. Ada suara lain yang masuk ya. Terima kasih. Nah, ini Bapak mau tampilkan mana nih, mau menampilkan beberapa daftar ya, tapi nggak bisa terlihat kayaknya. Oh, mana nih bagiannya? Oh, ini ya. Nah, bisa terlihat yang Bapak share screen ini. Bapak sudah download pada tahun yang kemarin, kebetulan Bapak ngajar pembelajaran terpadu. Seluruh buku tematik ini Bapak download ya.
Bapak download tematik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau kita lihat contoh, coba kita lihat kalau di kelas 1 itu tema subtema pertama diriku ya, itu subtemanya ada beberapa macam. Kemudian yang kedua kegemaranku. Nah, kalau kita lihat dari segi ini tentu kita ingin katakan bahwa ini berhubungan sekali bahwa mencari makna ya, mencari makna hubungan-hubungan dari berbagai mata pelajaran. Begitu juga misalnya kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, termasuk di sini lingkungan bersih, sehat dan asri. Ada lagi misalnya di sini di kelas 1 itu tematik yang ketujuh benda hewan dan tanaman ya di sekitarku. Kemudian ada peristiwa alam. Mulai masuk dari kelas 2 nanti mulai dari hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari dan seterusnya. Nah, tentu di sini memiliki makna dia. Begitu juga kalau kita lihat di kelas 6 yang terakhir, misalnya menjelajah angkasa luar. Nah, artinya apa? Anak-anak itu memiliki makna, tapi tetap bertahap, melihat dari segi psikologisnya, melihat dari segi filosofisnya, melihat dari segi praktisnya seperti apa. Nah, itu yang kita bisa lihat, di mana ada berbagai manfaat yang bisa dihubungkan dari makna-makna di dalam pembahasan tema-tema itu masing-masing. Nah, Bapak kembali lagi ke slide Bapak tadi ya. Coba share screen kembali. Sorry, nggak kelihatan. Bentar. Ya. Nah, kemudian dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. Tentu dengan kegiatan praktek-praktek tadi yang dilakukan, tentu dia akan berpikir. Nah, begitu juga yang ditanyakan oleh teman-teman kita tadi, ada Ibu Fitri misalnya punya siswanya di kelas itu ada 30 orang, 15 orang itu ya mungkin mentalnya bagus, berani bertanya, berani menanggapi, sementara 15 yang lain tidak berani. Ya, melalui pembelajaran terpadu tentu ini yang mampu meningkatkan taraf kecakapan siswa itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan berpikir. Nah, begitu juga kita lihat bahwa manfaat pembelajaran terpadu itu kemungkinan pembelajaran yang terpotong sedikit sekali terjadi. Terpotong itu maksudnya seperti ini, karena setiap pembelajaran yang dilakukan pasti setidaknya menghabiskan satu subtema. Nah, satu subtema itu kan dia punya judul tersendiri, jadi dia bisa mempelajari itu secara tuntas gitu. Seperti contoh yang tadi misalnya aku dan teman baruku gitu kan. Nah, tentu bisa misalnya bagaimana dia memperkenalkan dirinya dan seterusnya. Nah, itu yang akan memberikan informasi secara utuh ya, bagaimana siswa itu dapat belajar dengan baik. Nah, itu yang kita maksud di dalam hal ini. Kemudian memberikan penerapan dunia nyata, jelas ini karena dia itu banyak yang dipraktekkan. Tentunya ini penerapan begitu juga dari tampilan beberapa tema di seluruh kelas di SD ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak tampilkan tadi. Tentu ini berhubungan yang penerapan di dunia nyata. Kemudian diharapkan pelaksanaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat gitu kan. Nah, tentu dengan adanya dia mempraktekkannya, kecakapan juga tinggi, makna yang diterima juga lebih baik, materi dibahas cukup memadai sesuai dengan tingkat perkembangan baik itu dari secara psikologis maupun filosofisnya. Tentu kita ingin katakan bahwa diharapkan ini semakin lebih baik kepada peserta didik. Begitu juga dengan pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif ya, saling membangun. Kemudian karena matematika membangun bahasa Indonesia, manusia itu juga membangun misalnya mata pelajaran yang lain seperti PKN, SBDP dan lain sebagainya, PJOK. Berikut motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kenapa? Nah, karena ini kan banyak melakukan ya kan.
atau melakukan sesuatu yang disebut dengan learning by doing tadi. Bagaimana siswa itu belajar sambil melakukan. Nah, melakukan itu kan itu hampir semua orang bisa melakukan. Tapi kalau yang namanya kegiatan itu dalam bentuk misalnya berbicara saja, tentu tidak hanya sebatas tidak semua siswa mampu melakukan itu. Maka dengan melakukan hal-hal yang lain tentu juga ikut turut ya dalam memotivasi belajar siswa sehingga motivasinya dapat diperbaiki. Kemudian yang berikutnya membantu menciptakan struktur kompetitif dan pengetahuan siswa. Kenapa dikatakan dengan menciptakan struktur kompetitif? Nanti dia bisa sambil belajar itu sambil bersaing sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, tentu itu hal ini juga kita lakukan selaku seorang mahasiswa di dalam kegiatan tutorial ini. Berikutnya dan yang terakhir, terjadinya kerjasama yang lebih meningkat antar para guru, para siswa, atau guru siswa, siswa orang tua maupun narasumber lain di dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena kegiatan belajar di dalam pembelajaran terpadu ini tuntutannya bukan hanya belajar siswa itu belajar dengan guru, tapi siswa juga bisa belajar dengan siswa yang lain. Nah, siswa juga bisa belajar dengan orang tua di rumah, dengan kakak di rumah dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya siswa juga bisa belajar dengan lingkungannya apabila lingkungan itu dijadikan sumber belajar di dalam pembelajaran. Nah, itu barangkali yang terkait dari berbagai manfaat pembelajaran terpadu. Nah, terkait yang manfaat ini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita masuk ke model. Ya, silakan. Halo, silakan. Ibu siapa? Saya Nira Afrian. Ya, Nira Afriana ya. Saya ingin menanyakan Pak, maksud di dunia nyata tadi, pembelajaran di dunia nyata itu contoh-contohnya seperti apa aja Pak? Ya, Nira. Di miskol nama dua. Di miskol nama apa? Kayak babunyi di rumah udah tiada di sini. Nah, kali tidak. Nah. Ini suara lain nih. Bapak ingat waktu ke Semurup nih, Semurup dan daerah apa? Daerah Sungai apa? Sula. Daerah Sula. Ya. Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi Bu Nira, yang terkait dengan yang dikatakan bahwa bagaimana dikatakan manfaat pembelajaran pelajaran terpadu itu memberikan penerapan dunia nyata, kan sudah dicontohkan tadi. Misalnya saling mengenal, bertanya sama teman supaya tahu teman itu siapa, gitu kan dunia nyata itu. Nah, begitu juga misalnya kalau di kelas 2 itu tentang hidup rukun dengan teman, yang ada di sekolah, di rumah, ataupun di tengah masyarakat, itu kan nyata itu. Nah, begitu juga dengan tema-tema yang lain. Tema lainnya seperti apa Pak? Misalnya di kelas 3 itu tentang hidup bersih, hidup sehat kan, kemudian merawat hewan. Itu kan semua itu kan yang berkaitan dengan dunia nyata. Nah, dunia nyata itu yang kita maksud bahwa pembelajaran terpadu ini memberikan manfaat bagaimana kita melakukan penerapan di dunia nyata. Nah, gimana Ibu Nira? Kira-kira bisa dipahami kira-kira yang Bapak maksud? Bisa? Ya, bisa. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, karena waktu kita tinggal 20 menit lagi. Ada berbagai hal yang perlu Bapak sampaikan. Berikut kita coba masuk ke model-model pembelajaran. Nah, di dalam model-model pembelajaran itu, ini masuk ke KB2 ya, KB2. Jadi memang kita harus membahas KB1 itu lebih mendalam. Kenapa KB1 itu? Karena itu menjadi dasar kita untuk memahami pembelajaran terpadu ke depannya. Apabila misalnya konsep dasarnya rapuh, nanti akan rapuh berikutnya. Maka waktu banyak kita gunakan untuk membahas tentang konsep dasar itu. Nah, kemudian kita masuk ke model-model pembelajaran ya.
Kalau kita buka sama-sama di halaman 1.21 ya, sampai halaman 1.24. Nah, itu kan ada 10 model pembelajaran terpadu. Nah, dari 10 model pembelajaran terpadu ini, tidak semua model pembelajaran terpadu ke-10-nya ini bisa diterapkan di SD. Nah, kenapa Pak? Karena dia memiliki kelebihan, kekurangan, dan karakternya masing-masing. Nah, maka dari itu nanti silakan dibaca saja ya terkait dengan berbagai model ini ya. Dan tetapi Bapak tertarik untuk menceritakan tentang model-model pembelajaran terpadu. Ada 3 model yang bisa kita terapkan di SD, yaitu ada model pembelajaran dalam bentuk jaring laba-laba atau disebutnya WebEd gitu kan. Kemudian ada model pembelajaran terpadu yang disebut dengan keterhubungan atau model keterhubungan atau connected. Kemudian ada model pembelajaran keterpaduan atau integrated. Nah, dari 3 ini ya perlu kita ketahui bahwa dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, terkait dengan ini tentunya penting bagi kita untuk memahaminya dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari segi pembelajaran terpadu ya dalam bentuk jaringan laba-laba, itu memiliki kekuatan. Diantaranya ada faktor motivasional ya, yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Kemudian model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian model ini juga mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam sebuah bidang isi pelajaran. Nah, kalau kita lihat dari laba-laba, ada yang belum pernah lihat jaringan laba-laba? Ada? Sudah pernah semua kan? Bagi yang sudah lupa dengan jaringan laba-laba, ingat film Spider-Man. Nah, itu kan pakai jaringan laba-laba itu. Dan dia terbang kan. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan jaringan laba-laba di dalam kegiatan pembelajaran itu sebagai model, bahwa hubungan-hubungan ya, keterpaduan dari berbagai mata pelajaran itu dihubungkan dengan seperti jaringan laba-laba. Nah, jaringan laba-laba itu kan di dalam modul kita ini di halaman berapa itu? Di halaman 1.23. Nah, coba lihat di halaman 1.23. Nah, di situ ada gambar ya yang mewakili dari jaringan laba-laba itu. Nah, misalnya di tengah ini kita sebut dengan tema. Nah, sementara yang bulat 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri ini adalah beberapa mata pelajaran yang dikombinasikan, yang dipadukan, yang diintegrasikan ke dalam sebuah tema. Nah, itu yang dikatakan dengan model jaringan laba-laba yang ada di halaman 1.23 ya. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran, apalagi yang kedua tadi, keterhubungan ya atau connected ya. Connected ini bisa kita lihat gambarnya di halaman 1.22 ya. Nah, coba lihat di keterhubungan ini. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, bahwa hubungan antar dari materi struktur yang dipelajari di dalam sebuah tema itu memberikan hubungan-hubungan. Nah, hubungan-hubungan itulah yang kita lihat bahwa adanya penerapan model pembelajaran dalam bentuk model keterhubungan di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi misalnya kalau kita lihat dari kotak ini, kotak pertama ini memiliki hubungan kotak yang lain. Nah, hubungan-hubungan ini yang mau dilihat ya di dalam pembelajaran model connected. Kemudian yang terakhir adalah integrated ya. Integrated ini atau disebut dengan keterpaduan, itu bisa kita lihat di halaman 1.24. Nah, 1.24 ini kan coba kita lihat
bahwa tema di gambar itu ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus yang dipelajari ini itu dipadukan dari beberapa materi ataupun mata pelajaran. Ada lingkaran yang lain di bawahnya, itu disebut dengan mata pelajaran yang lain. Nah, seperti itu keterpaduan sehingga melahirkan sebuah tema ya, yang dipelajari, atau barangkali kemiripannya dari yang Bapak tampilkan tadi. Yang Bapak tampilkan tadi yang terkait dengan aku dan teman baru itu ada ada matematika di situ, ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada PJOK, dan ada SPDP. Nah, terdiri dari beberapa mata pelajaran itulah yang dipadukan. Nah, perpaduan itulah yang disebut dengan model integrated atau model pembelajaran keterpaduan di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu barangkali yang terkait dengan yang berhubungan dengan model-model pembelajaran terpadu ini. Barangkali lebih dalam lagi kita coba diskusikan, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan model ini, silakan. Pak, Ya, saya mau nanya ini Pak tentang model keterpaduan. ya, Di modul di sini kan ada di sana dikatakan topik evidensi. Maksudnya topik evidensi ini apa ya Pak ya? yang di halaman berapa? Di 1.24 Pak, yang model keterpaduan. Ya, Bapak coba buka dulu modulnya ya. Ya, topik evidensi ya. Evidensi. Di alinea mana ya? Terima kasih Pak. Ya, topik ya. Model integratif merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam suatu topik tertentu, seperti aku dan teman baru tadi kan. Topik evidensi yang semula terjadi dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat mata kurung berlebihan. Jadi topik evidensi ini kalau kita lihat dari kata evidensi, ada yang tahu evidensi itu apa? Ada? Mungkin gabungan dari mata pelajaran, Pak. Gabungan dari mata pelajaran? Ya, bisa jadi ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks ya, konteks evidensi ini bisa kita lihat dari keterpaduan ya, bahwa di dalam kita belajar di dalam kita belajar matematika, tapi kita juga belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi keterpaduan di antara baik itu matematika maupun bahasa Indonesia ataupun mata-mata pelajaran yang lain, apakah itu PS ya, atau apakah itu PKN atau PJOK. Nah, itu yang disebut dengan topik evidensi. Nah, sehingga nanti keterkaitan dari beberapa hal yang bisa di-include atau dipadukan di dalam sebuah tema itu disebut dengan topik evidensi. Nah, kira-kira Ibu siapa tadi yang bertanya, bisa dipahami? Ibu Meta Ibu Pak. Meta Iya, ya? Pak. Bisa dipahami Ibu Meta? Ya. Bisa Pak. Ya, evidensi itu sama seperti keterpaduan ya, keterpaduan antar mata pelajaran. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ada lagi? Silakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan Ibu Fitri Ini Nurhayati. tentang model celupan itu Pak, atau immerset. Di halaman Ya. berapa, Bu? Ini halaman 1.24. Ya. Ya, 1.24. ini maksudnya bahkan model immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Itu di model Yang bagaimana? celupan ya. Yang model Iya. celupan ya, immerset ya. Model immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, kalau misalnya di sini
kita anggap sebuah sebuah kotak persegi ini adalah tema yang dipelajari. Tapi ini yang model yang ini tidak, menurut hasil penelitian ya, model ke-9 ini tidak cocok dilakukan pada anak SD ya, karena yang cocok itu kan cuman ada jaringan laba-laba, kemudian integratif dan keterpaduan ya, keterpaduan. Kemudian dari yang model yang ini ya, kalau kita lihat dari model tersebut, di mana sebuah kotak ini kan ada bisa kita katakan tema. Nah, dari tema itu nanti di dalam sebuah tema itu ada lagi materi dengan bentuk pelajaran yang lain. Nah, di dalam bentuk lingkaran yang lebih besar. Nah, dari itu nanti ada bagian-bagiannya. Ada bagian lingkaran yang kecil pertama, lingkaran kecil yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu yang dimaksud dengan model immerset ya, atau celupan. Artinya apa? Di sebuah materi pelajaran yang dipelajari itu nanti dimasukkanlah beberapa materi tentang mata pelajaran yang lain. Tapi di sini tentu kalau kita lihat dari istilah yang digunakan immerset atau dalam bahasa kita celupan, tentu hanya sebagian kecil yang dipelajari. Nah, itu yang dimaksud di dalam model ini, Bu. Jadi tidak seperti yang kita lihat dari beberapa model yang digunakan tadi di dalam pembelajaran yang ada di SD, seperti misalnya baik itu di dalam jaringan laba-laba, keterhubungan atau konektif, maupun di dalam pembelajaran keterpaduan atau integratif. Nah, itu bisa dipahami, Bu, atau barangkali mau diapresiasi, silakan. Bagaimana Ibu Fitri? Ya, makasih. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi, silakan. Cukup? Saya Pak. Oh, ini banyak nih. Yang mana nih? Saya Pak. Ibu Mulia. Saya aja, Pak. Mulia ya. Masih semangat semua sih, Ya, Pak. Mulia. Ibu Mulia, silakan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di sini saya kurang paham tentang model 3D yang pada halaman 1.24. Model 3D merupakan model pemanduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dan novel, dan sebagainya. Bentuk 3D ini fokus pada yang disebut meta kurikulum. Nah, saya kurang paham, Pak. Di halaman 1.24, Bu ya? Ya, Oh, poin ya. 7. Yang model galur ya? Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau kita lihat di dalam sebuah tema ini pelajari, nanti kan ada jaringan-jaringan ini. Yang pertama, lingkaran pertama itu nanti akan berhubungan dengan yang berikutnya, kemudian ada berhubungan dengan, disinilah yang kita sebut dengan, ada disebut dengan metakurikulum. Jadi merupakan keberlanjutan dari masing-masing tema ini. Karena di sini kan sudah dijelaskan bahwa yang disebut dengan model galur itu adalah model pemaduan berbentuk keterampilan. Artinya apa? Untuk mencapai untuk menyelesaikan sebuah anggap saja materi pelajaran, itu harus memiliki berbagai keterampilan. Jadi yang bulat pertama itu keterampilan pertama yang harus dilakukan, kemudian berikutnya keterampilan yang kedua, berikutnya lagi keterampilan ketiga, sampai ke keterampilan keempat. Apabila keterampilan keempat ini digunakan, nah disitulah yang disebut dengan model pembelajaran galur atau 3D. Nah, itu yang dimaksud Ibu siapa tadi nih? Ibu Mulia ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu Mulia? Apakah bisa dipahami yang terkait dengan? Jadi antara keterampilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ada Ya. istilahnya ada keterkaitannya Ya, gitu ya Pak? itu merupakan sebuah materi pelajaran. Tapi materi pelajaran itu
kita pelajari harus memiliki berbagai keterampilan yang harus dikuasai secara bertahap. Sama seperti misalnya kalau itu kita terapkan dengan membuat kue misalkan, anggap saja judul materi pelajarannya membuat bolu gitu kan. Nah, keterampilan yang pertama yang harus dilakukan yang dimiliki oleh peserta pelatihan di dalam membuat bolu itu harus bisa misalnya mengenal bahan. Misal mulai dari gula yang mana, tepung yang mana, menteganya yang mana, telur yang mana gitu kan. Nah, itu baru keterampilan pertama. Kemudian nanti keterampilan kedua mulai dari meracik. Racikannya ini campurkan sekian, ini bukan berarti bahan yang ada itu semuanya dicampurkan gitu kan. Nah, itu keterampilan kedua. Kemudian nanti setelah itu misalnya bagaimana cara memasaknya gitu kan. Kalau tadi kan tahu bahan, tahu proses, tahu memasak. Nah, kemudian seterusnya itu yang dimaksud di dalam model galur ini. Bisa dipahami? Oh iya. Allah bisa Pak. Ya, makasih. Ada lagi? Saya Pak. Ibu Nelia, silakan Ibu Nelia. Sepertinya kita cukup membahas satu modul aja hari ini ya. Ya. Silakan Ibu Nelia. Ya, silakan Ibu Nelia. Saya ingin bertanya Pak. Kan ada beberapa model kan dari 1 sampai 10. Ya. Yang mana yang cocok dipakai untuk SD itu Pak? Nah, kalau ditanya mana yang cocok, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada. Saya mau menanggapi. Nah, silakan. Ibu siapa nih? Saya mau menanggapi. Apa dulu ini? Ibu Bincita ya, silakan. Ya, Ibu Bincita. jadi seperti Bapak yang jelaskan tadi, model-model pembelajaran dalam di SD yang cocoknya itu yang yang kedua itu model jaring laba-laba atau WB, dan yang ketiga model keterpaduan atau integrated. Ya. Itu aja Pak. Itu aja ya, makasih. Bisa ada contohnya Bu? Nggak ada? Cukup. Bapak? Ada contohnya? Kalau ada contohnya lebih bagus itu kayaknya. Ada contohnya? Ya, contohnya kalau yang model hubungan itu antara mata pelajaran misalnya IPA dan IPS itu ada hubungannya, jadi bisa sekali dengan siswanya, jadi ada hubungannya gitu Pak. Halo? Ya. Kemudian dari laba-laba, bisa Bapak jelaskan? Ya. Lanjut Ibu Nisida. Ya. Kemudian kalau model keterpaduan itu jadi misalnya belajar matematika berpaduan dengan bahasa Indonesia atau IPA misalnya ini seperti perkenalan tadi. Matematikanya misalnya ditanya di keluarga ada berapa keluarga. Kemudian misalnya bahasa Indonesianya dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kalau dari misalnya IPS-nya atau PKN, misalnya PPKN dalam tata tertib di keluarga atau bagaimana seperti itu Pak. Ya. Makasih Ibu. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Nelia? Penjelasan dari Ibu Misita bisa dipahami? Bisa Pak. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Jadi barangkali tidak perlu lagi ada yang menanggapi. Bapak kira dalam 5 menit ini Bapak manfaatkan untuk mengecek absen ya. Pak. Ya, silakan. Ini sebelum kita mengecek absen, ini boleh 1 kali lagi Pak? Nanti melalui LMS saja. Kan kita punya LMS ya. Melalui Ya,
Ya, takutnya nanti kita akan terlewat waktunya nih. Ya, oke ya. Oke. Bapak cek lagi absen yang ada di sini ya. Mohon diperhatikan mahasiswa sekalian supaya nanti jangan ada yang terlewat. Nanti terlewat lagi susah kita kan. Nah, sebentar Bapak cek. Mana dia nih? Kok nggak bisa dicek? Oke, sekarang Pak Furkon sudah ada tadi ya, walaupun terlambat ya. Pak Furkon ada, kemudian Ibu Mulia ada, Ibu Neldia juga ada, ya. Berikut Ibu Ria Wulandari ada ya. Pak Opin ada. Nanti yang terlambat nanti tolong tulis di chatting ya kenapa alasannya terlambat ya. Kemudian Nelpita dan Nelpita. Ada Pak. Mana nih Nelpita nih? Ada ya? Enggak bagus. Pak. Ya, oke. Kemudian berikutnya Rangga ada tadi bertanya. Kemudian Praanggraini ada? Ada Pak. Ada ya. Kemudian Rahmi belum ada ya? Ada Pak. Tadi Rahmi ada nggak dari tadi? Nggak ada. Nanti Bapak cek. Ada Pak. Nggak jelas kelihatan. Ya, nanti Bapak cek lagi di chatting. Ya. Jadi bagi yang terlambat jangan lupa nanti dicantumkan alasan terlambatnya ya. Oke. Kok saya nggak disebut, Pak? Oh, yang tidak disebut berarti sudah hadir dari tadi. Ya, sudah di checklist. Jadi yang disebut itu yang tidak hadir, yang belum masuk di dalam absen tadi. Nah, bagi yang sudah. Ya Pak, tadi. Fitri sudah hadir. Ibu Mira hadir ya, Ibu Mira. Hadir Hadir Pak. ya. Oke, itu saja. Untuk tugas kita pada minggu ini ya, perlu Bapak sampaikan, kita membuat peta konsep ya. Peta konsep nanti Bapak akan jelaskan karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Bapak akan menjelaskan melalui video saja ya, video bagaimana cara membuat peta konsep yang baik ya. Nah, kenapa tugas partisipasi ini ada dalam bentuk membuat peta konsep? Karena peta konsep itu kita bisa meningkatkan pemahaman kita secara umum tentang isi modul yang kita pelajari. Nah, maka dari itu ya, buatlah nanti peta konsep. Nah, nanti kalau Bapak lupa tolong ingatkan, nanti Bapak akan kirimkan videonya seperti apa membuat peta konsep itu. Nanti Bapak akan peragakan dari berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi kamu juga boleh menggunakan aplikasi yang lain. Yang paling penting peta konsep yang dibuat itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, barangkali itu saja di dalam kesempatan ini, karena kita banyak berdiskusi tadi sehingga Bapak tidak bisa melanjutkan untuk memperagakan bagaimana membuat tugas ya, tugas partisipasi ini dalam bentuk membuat peta konsep. Oke, itu saja untuk kesempatan ini. Untuk bagian akhir ini tolong kameranya diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshot ya. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang ya. Kemudian jangan lupa pilih tempat yang relatif tidak terganggu gitu, supaya suara-suara lain nggak masuk. Begitu juga yang keluar masuk ke kelas ini, itu karena jaringan. Nah, nanti pilih jaringan yang bagus. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.